Direktur, rektor sekaligus promotor, Bapak Dewan Penguji dan Promovendos, Mas Kuku beserta hadirin ya, semua supporternya ini mulai dari yang sepuh sampai yang muda. Saya lihat ada yang beliau sudah sepuh sekali, masuk juga ada yang masih muda dan masih anak-anak. Jadi semuanya mendukung Mas Kuku untuk dikukuhkan ya, dokter. Saya merefresh tadi buka di HP, ini pas 1 tahun kurang 1 hari. Saudara, proses bimbingan mulai dari 15 September 2020 tadi saya lihat HP. Kemudian sekarang 14 September 2022. Jadi kalau ujiannya besok itu pas 2 tahun persis. Ini perjalanan yang cukup panjang, dan cukup melelahkan juga, dan melalui lika-liku yang sangat curam ya, termasuk melewati masa pandemi COVID. Saya juga Promovendonya dulu pernah ini ya, terpapar juga, mudah-mudahan di proses ujian untuk kualifikasi. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah sekarang sudah bisa berdiri di hadapan Dewan Penguji dan di hadapan para hadirin sekalian untuk promotor ya, dipromotorkan aja di saudara sebagai Promovendos untuk dipromosikan menjadi dokter. Dari proses yang cukup panjang itu, Mas Kuku, ini tadi banyak yang menyampaikan ini sebagai satu syafaat ya, syafaat, tapi bagi Mas Kuku jangan dinilai dari syafaatnya, mungkin ini dari keberkahannya saudara sebagai ketua takmir NU yang masjid ya. Syafaat itu kadang nggak datang kalau saudara tidak ya. Mungkin kalau tidak jadi ketua takmir mungkin syafaatnya nggak turun-turun dari kartu bimbing ujian. Bahkan pada waktu di proses pembimbingan ini kadang-kala Mas Kukuh ini sulit membedakan ini proses pembimbingan atau permohonan untuk menjadi khotib. Saya bingung juga ini. Saya tunggu proses bimbingan, mana yang dikirim proposalnya, kemudian hasil revisinya, ternyata yang dikirim adalah slot jadwal untuk mengisi khotib. Ya, tapi bagus lah yang kemudian mendatangkan syafaat secara bisa. Sebenarnya dari proses ujian tertutup kemarin bersama Prof. Imam ya, cukup signifikan perubahannya. Kalau kemarin menggunakan 2 situs ya, di Masjid Raden Fatah Brawijaya sama di Unisma. Kemudian dari hasil ujian tertutup itu saudara kan ketua takmirnya di Masjid Ainul Yakin Unisma. Ya itu yang kemudian diangkat betul-betul, tidak usah yang lain dulu, untuk menunjukkan kekhasan dari Masjid Ainul Yakin Unisma, dengan harapan karena penulisnya, penyusunnya adalah sekaligus ketua takmirnya, ini kan banyak data yang bisa disampaikan dan disajikan. Hanya saja mungkin Mas Kukuh ini sibuk di aktivitas ketakmirannya, mungkin gitu ya, meramu data yang cukup banyak itu kemudian masih belum tersistematis secara baku. Itu kalau saya amati di proses sampai dengan kemudian ini. Namun ada karya yang sempurna, di mereformulasi lagi, meramunya lagi berdasarkan hasil masukan dari para penguji tadi untuk menjadi bahan revisi demi kesempurnaan ya, akan lebih bagus lagi. Dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penguji tadi bisa ditindaklanjuti, tidak hanya di proses penyelesaian disertasi, mungkin nanti ditindaklanjuti dalam penelitian atau riset-riset sebagai kelanjutan dan konsekuensi saudara sudah menjadi seorang dokter. Satu saja Mas Kukuh dari apa yang saya sampaikan tadi, dengan internalisasi yang sudah dilakukan itu,
bagaimana menurut Mas Kukuh ini ya, sosok profil dari mahasiswa, nah ini mungkin mahasiswa Unisma yang sudah menginternal peningkatan nilai keagamaan itu sosoknya yang bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Nah, indikator yang bisa kita simpulkan pada mahasiswa yang memiliki kualitas pemahaman keagamaan mahasiswa itu bisa kita lihat dan bisa kita nilai dengan tugas-tugas yang kita berikan, karena memang mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kategori dia harus menguasai, memiliki kualitas itu kan dia harus melalui tahapan-tahapan yang dia lalui, seperti hanya mata kuliah agama Islam 1 sampai 6 tadi dia harus kita lalui. Di situ kemudian seleksi-seleksi terkait dengan pemahaman agama kita uji di pendalaman agama. Nah, di situ kemudian kita akan tahu tingkat pemahaman pengetahuan mahasiswa di situ ketika kemudian di akhir mahasiswa ini memiliki kualitas keagamaan atau tidak. Ketika yang sudah, maka kemudian banyak yang kita rekrut untuk menjadi mudif-mudifah ketika seperti acara hari ini, yaitu besok al-Madiniyah. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi keagamaan kita rekrut menjadi mudif-mudifah, pembimbing, mentor dari mahasiswa baru. Ini melalui proses-proses program yang kita canangkan. Ini memang panjang penjelasannya, tapi kalau ditampilkan sosok profil itu kan dengan kata-kata yang singkat, padat, berisi itu akan lebih bagus. Seperti di Win Malang itu kan Ulul Albab itu untuk membentuk sosok kan itu ya, sosok profesional, intelek yang ulama, dan sosok ulama intelek yang profesional. Jadi satu atau dua kata, tapi itu betul-betul syarat makna itu akan menjadi penting dari hasil penelitian ini, dan itu coba direnungkan, diistikharoi untuk menemukan kata-kata yang pas sebagai hasil yang menunjukkan novelty dari penelitian. Dari saya terima kasih, saya kembalikan ke